Oke, sekarang saya lagi bersama teman saya sendiri, yaitu Farel. Nah, salah satu narasumber saya pada hari ini gitu. Saya akan nanya tentang kehidupan dia ke depannya gitu. Oke, Farel. Eh, yang saya ketahui gitu tentang Farel sekarang udah mulai ada perubahan nggak sih dari tamat SMA terus masuk kuliah gitu? Ya, jadi gini teman-teman, Duta ini teman saya dari SMA itu, kira-kira kami sebenarnya kenal itu dari kelas 1 SMA, tapi lumayan dekat itu kelas 2 SMA waktu itu teman-teman. Dan gimana waktu itu, emang di SMA itu kami sangat menikmati masa-masa SMA kita ya, Dut. Iya, Kalau katanya Solomon Rings itu this don't show pass teman-teman. sih. Kita itu menikmati masa itu ya bakalan pas, bakalan lewat teman-teman. Dan jujur aku dan Duta itu salah satu siswa SMA yang sangat menikmati masa SMA-nya, mulai dari menikmati pertemanan di SMA, pelajaran di SMA yang kita nikmati ya Dut, Iya. kena marahnya cukup lah semuanya teman-teman. Dan fun fact, kami itu nggak pernah sekelas teman-teman. Kelas 1 nggak sekelas, kelas 2 nggak sekelas, kelas 3 nggak sekelas, tapi di kelas 3 itu kelas kami 11 belahan teman-teman. Dan waktu itu tuh, waktu SMA tuh Duta tuh di kelas berapa Dut? Kelas 4 nggak sih? F4 ya. Dan Putus waktu itu. iya ya, betul-betul. Duta waktu itu putus teman-teman. Dan waktu itu saya lagi fase PDKT ya teman-teman. Ah ya. Dan jujur Duta sangat banyak membantu waktu itu teman-teman. Tapi lo sekarang juga apa nggak sih? Udah udah mulai lo sempat pacaran nggak sih sama dia? Sempat teman-teman, sempat. Dan itu Iya. lumayan manis teman-teman, 1 tahun lebih lah kira-kira teman-teman. Dan itu fase-fase Duta banyak menolong teman-teman. Ya, walaupun kandas juga akhirnya Dut. Aduh. Walaupun dia jadi kayak waktu itu kami udah pas udah masuk perkuliahan, jadi kami udah mulai jarang ketemu gitu. Jadi ada waktu waktu itu saya ketemu gitu sama Farel di jalan, terus dia curhat gitu. Kalau dia tuh udah nggak pacaran lagi. Dia curhat tentang hubungan dia setelah kandas gitu, nggak ada terkaitan tentang percintaan gitu di kehidupannya. Dia udah mulai frustasi gitu, kayak gue percuma nggak sih hidup gitu tanpa dia kayak anjay ya nggak sih Cai, lo ngomong gitu nggak sih ke gue gitu. Kayak waktu itu tuh fase-fase lagi gamon-gamonnya banget kayak Iya, teman-teman. Aduh. dan sekarang tuh beda gue sama Icai, dia jurusan hukum dan gue beda gitu, dan pacar Icai juga beda gitu. Oh ya, gue manggil Farel nih walau kalau udah dekat tuh manggilnya tuh Icai gitu. Jadi panggilan aku tuh Cai teman-teman. Nah sebenarnya tadi sebelumnya Duta udah bilang di podcast kita ini kita bahas tentang perubahan atau peradaptasian lah dari SMA ke Iya. perkuliahan teman-teman. Jujur waktu SMA itu kami salah satu orang yang sangat menikmati lah masa SMA itu. Mulai dari pertemanan yang saya sebut sebelumnya, pertemanan dan segala macam halnya. Dan waktu pindah ke perkuliahan ini, saya pribadi merasa ini nih titik baliknya lah. Apa waktu itu juga sempat kandas percintaan ya Dok. Iya. Aduh, yang awalnya selalu berdua terus ditinggal. Jujur waktu saya berdua sama pacar saya ini juga saya tinggal sih. Ditanya juga nggak Dia udah pribadi. juga mulai lupa gitu tentang pertemanan dia juga udah fokus tentang percintaan dia, perkuliahannya, sampai sehingga pacarnya ninggalin dia gitu. Kalau kecil Robina mau dikabarin lebih bisu ada. Tapi sekarang lo ada nggak sih yang lo dekatin gitu? Jujur nggak ada Dot. Menjaga hati dan menjaga iman anjay. Terus gue juga tahu tuh tentang lo dari teman dari Abdi. Oh dia. Gue dengar kalau lo tuh udah mulai ikutin organisasi nggak sih? Iya, tadi kayak kayak sebelumnya aku bilang Dot, kayak ini ngerasa titik baliknya ini agak berat itu Iya. hidup kan. Cuma ini ada juga sih sangkut pautnya sama supaya gampang move on gitu kan. Jujur waktu semester 1 itu masih lah sama dia waktu itu kan. Iya. Sama dia terus semester 1 itu awalnya itu ikut pusat kajian namanya PAGA, Pusat Kajian Agraria dan Hukum Agraria dan Ah, Adat. Nah, tapi kenapa akhirnya nggak di sana lagi karena mungkin ngerasa belum deserve lah buat di sana itu. Kayak di sana itu peneliti senior semua isi rata-rata. Dan akhirnya selesai di sana keluar fokus ke percintaan dulu lagi bucin-bucin ya kan. iya. Terus akhirnya ditinggal, nggak ya ditinggal lah bahasanya, ditinggal sama dia. Terus mulailah ada satu organisasi yang nampung itu, nggak organisasi sih namanya itu kelompok aspirasi mahasiswa. Ah,
kelompok aspirasi mahasiswa restorasi kampus, rekam. Iya. Mungkin Duta sering lah di postingan IG kan. Iya. Ya, nah masuk di sana ketemu lingkungan baru dan pertemanan baru ya 11-12 rasanya nyaman dengan pertemanan SMA kita Dot. Dan setelah selesai dari itu berproses di sana, diajarin nama kating-kating di sana, dan pas banget tuh ada operan rekrutmennya BEM. Terus cobain dong, pengen move on kan Iya. cobain gabung BEM, ngikutin segala macam tuh apanya fase-fase opreknya. Iya. Terus di fase oprek itu lumayan bosen dong, aduh opreknya lama juga nih, pengumumannya kapan tuh. Dan waktu itu jujur masih gamon juga kan. Iya. Kan kita sempat ketemu juga waktu lagi gamon-gamon banget tuh, agak gelap juga waktu itu kan. Waktu itu libur semester nggak sih? Ya Kan kan sering opreknya- ketemu ya, lagi nggak? ya. Iya. Terus gabut kan, ikutin lah, ada kepanitiaan itu adalah slow competition namanya. Mungkin teman-teman ada yang tahu tuh, ikutin kepanitiaan itu. Di situ mulai sibuk tuh. Tapi waktu kita libur semester tuh kurang aktif juga kan. Iya. Karena kebetulan aku tuh di staf acara, jadi Iya. kayak nggak terlalu banyak gitu Nggak kan. terlalu banyak. Kalau lagi persiapannya tuh kurang di sana. Hmm. Nah selesai itu kita ketemu lagi waktu itu kan aku ke Iya. Palembang waktu itu. Iya. Nah nggak ketemu lagi, kayak baru ketemu lagi nggak sih setelah itu tuh. Tapi kan Paling ketemu udah, di jalanan aja, ya, ya, udah nggak papasan aja. keseringan lagi gitu Iya. kita ketemu. Terus lanjut lah, akhirnya tuh pengumuman BEM, alhamdulillah lulus. Iya. Ya di Departemen Politik Hukum namanya. Hmm. Alhamdulillah sudah lumayan seru sih, teman-teman di sana seru juga. Awal-awal sih agak males-malesan ya. Mungkin Duta sendiri tahu kita SMA ya anti banget BEM tuh Iya, kayak kami OSISnya kayak SMA lah gitu. anti kali itu ngikut-ngikutin Iya, organisasi. malas banget gitu. Jadi setelah masuk perkuliahan tuh kami kayak kaget gitu. Anjing, kita benar-benar orang kuliah nggak sih? Iya. Kita benar-benar orang yang ngejalanin kehidupan gitu. Kayak ngerasa kayak baru kemarin nggak sih kita menikmati kehidupan. Asik. Ada Tapi pacarnya gitu. setelah lo ngikutin perjalanan perkuliahan gitu, lo sadar nggak sih lo udah bisa ngelupain dia gitu? Lumayan sadar sih, soalnya kan waktu itu kan Duta sendiri pernah bilang dia tuh ada tuh one day nanti bakalan bangun, udah lupa ternyata. Nah akhirnya tuh kerasa juga tuh di Iya, momen-momen iya, itu tuh kayak yang biasa bangun pagi tuh agak berat gitu rasa, aduh Iya. keinget dia lagi, keinget mantan lagi gitu. Dan kebetulan ini nggak ingat lagi, kayak lebih enjoy aja sih bangun pagi. Tapi ada pertukaran sih, mikirnya jadi kuliah kan. Iya. Aduh lebih berat itu saya, gimana nilai mau kejar IP4 kan, aduh. Ini nggak tuntutan mantan tapi tuntutan orang tua misalnya, aduh. Tapi Farel ini salah satu orang yang ibaratnya dia tuh selalu ngedengerin kata-kata orang tuanya, walaupun dia ngerasa takut gitu. Sebenarnya dia tuh kayak kalau bahasa Minang kayak beku dan bemol keracu meriku beku berang orang kayak dengudut. Jadi dia kayak ngelakuinnya itu setengah-setengah gitu. Tapi setelah masuk perkuliahan dia tuh udah mulai ngerobos gitu. Apa yang dia mau dia ngelakuin aja gitu tanpa memikirin orang marah atau orang nggak peduli lagi sama dia. Ya nggak sih, Cai? Iya kan, waktu itu SMA masih mikirin kan, Iya. pulang telat nih kena marah itu nilai atau gimana gitu kan. Akhirnya adalah satu kata-kata ya dari teman-teman aku juga sih, entah itu Duta apa Abdi lupa, cross the line teman-teman. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, aduh. Dan Lebih akhirnya minta ngelakuin maaf. itu kan. Mungkin teman-teman bingung ngapain sih pulang-pulang malam gitu kan. Iya. Ternyata ada juga hal-hal positif yang kita dapat teman-teman, walaupun banyak negatif ya teman-teman. Kayak contohnya dapat teman-teman kayak dia nih teman-teman. Jujur mungkin 100% nih 50%-nya Duta ini pengaruh buruk ya teman-teman, 50% baru pengaruh baik ya teman-teman. Sebenarnya kan kalau kata orang sih, kalau di lingkungan buruk tuh belum tentu kita mau dapetin hal yang buruk nggak sih? Ya, benar dan juga. dan di lingkungan baik pun kita juga belum tentu dapat hal yang baik nggak sih? Kata orang tua nih, bertemanlah sama orang yang baik-baik aja gitu. Tapi salah satu ketika kita lagi di titik terendah, kita malah yang dibantu malah orang-orang yang nggak baik gitu. Malah yang laki-laki teman-teman kita yang dianggap kayak brengsek gitu. Kayak lo nggak benar nggak sih temenan sama dia? Tanpa kita sadari kita malah nyaman nggak sih temenan sama dia? Dia ngedengerin apa yang kita ceritain gitu. Ya nggak sih, Cai? Iya, ada sih contoh sederhana ya. Dok. Waktu itu sebenarnya kan kita punya banyak teman gitu kan. Tapi ada suatu hari tiba-tiba ban motor bocor nih, Dot. Ya. Tapi datang bantuin tuh teman-teman bandel, Dot. Iya. Yang katanya terpelajar itu nggak peduli sama kita. Dot. Aduh, itu. sakit sih jujur. Itu beneran nyata nggak sih? Nyata banget sumpah. Di kehidupan kayak munafik gak sih jadi orang baik, ya kan? Tapi
nih yang gue ketahuin gitu. Sekarang lo udah mulai bebas nggak? Bebas kali nggak sih? Bebas sih lumayan sih Dot. Iya Cuman kan? kita tuh karena udah dikasih kepercayaan tuh kita bikin batasan-batasan sendiri sih buat diri kita sebenarnya. Kayak ya sih pulang telat, tapi kayak setiap pulang telat tuh ada manfaat-manfaat yang kita bawa pulang gitu. Dan yang sebenarnya nggak ada problem sih mau pulangnya jam pagi pun atau gimana, tapi kayak ada batasan. Nih kasihan sama badan nih, jam segini harus pulang, lebih kayak gitu sekarang kan. Dan jujur ya, gue sebenarnya satu gedung loh belajar sama dia, gedung belajar, tapi gue nggak pernah ketemu sama dia. Malah yang sering ketemu, malah nggak pernah ketemu nggak sih? Iya, Selama kuliah, palingan 3 kali atau 2 kali nggak sih? iya sih. Kami udah masuk 2 tahun nih kuliah, tapi gue nggak pernah ketemu sama dia. Entah beda jadwal atau tempat nongkrong kami beda gitu. Tapi jujur, kadang gue juga ngerasain gitu, gue pengen ketemu sama teman-teman SMA gue gitu. Kayak gue ngerasa kangen, rindu gitu, berat ya, anjay. Dan salah satu sekarang kan Kota Padang juga lagi kena bencana banjir. Ya. Salah satu warung yang kami sering nongkrong. Aduh, Wah, orang bepa lagi. sedih aduh. juga gak sih? Jujur Kita sedih jadi banget, ya. ya Ya, kami itu juga saksi-saksi ngerasa sedih gak sih? dosa kita SMA di sana. Iya, itu sih cerita kami juga ada di tempat warung itu. Semuanya full gak sih? Dari 1 sampai 100 episode gak sih? Ibarat kata itu Bu Epa itu orang tua kita di sekolah, Ah, bukan iya. guru orang tua kita di sekolah. Gak guru, sebenarnya Bu Epa itu nama yang punya warung itu namanya Bu Bu Epa Epa. gitu. Dia yang ceramain kita, masuk lagi. Udah cabut-cabutnya gitu. Kayak kami tuh kayak inspirasi. Kami lebih ngedengerin kata Bu Epa daripada guru gitu. Ya gak sih, Chay? Tapi itu fakta sih, Dut. Kayak, Iya kan? Iya. Lebih nusuk kayak kata Bu Epa daripada guru-guru kan. Kita lebih ngedengerin kata-kata Bu Epa gitu. Dan sekarang warung yang penuh cerita tuh sekarang udah nggak ada karena udah hancur nggak sih ya? Hancur. Ya. Itulah. Kemarin kami baru kesana rame-rame kan sama teman-teman SMA gitu. Kami ngerasain sedih gitu. Lo juga udah pernah? Udah cek, udah. cek. Ketemu ibu apa sih namanya? Oh, amanya Iji. Oh, guru kita juga nggak sih? Iya, iya. Ya, Bu Rusani. Bu itu. Rusani, ketemu Dia ibu. guru yang dekat sana tuh rumahnya. Nah, ibu tuh juga terdampak teman-teman. Hmm. Kasihan Bu Epa sih. Tapi kalau bicara banjir jadi panjang. Masa kita bahas deforestasi hutan nanti ya? Iya nah. Keluar lagi skill-skill anak hukum. Aduh. Tapi lo sekarang juga apa nggak sih ngejalanin di perkuliahan nih? Kayak lo ngeliat gitu teman-teman lo yang mulai santai, lo juga ngerasa santai nggak sih ngejalanin di jurusan hukum gitu? Iya, jujur waktu semester 1 tuh ibaratnya kan peralihan teman-teman, agak ada kecemasan, ketakutan kan. Tapi ternyata setelah dijalanin satu semester pertama lah, Iya. kuliahnya jauh lebih santai teman-teman dibanding SMA. Makanya di sana teman-teman bisa mengisi, membarengi dengan hal-hal kreatif yang bisa teman-teman lakuin di perkuliahan tuh. Kalau teman-teman cuma fokus kuliah itu paling sehari itu 5 SKS apa 6 SKS ya Dut kita Iya. kerjain ya. Sekitar ya habis-habis 3 jam 2 jam lah kuliah sehari kalau emang pure kuliah aja teman-teman. Tapi di perkuliahan ini kan sebenarnya kita tuh di gedung itu di lokal itu cuma dapat 20% tuh ilmu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggali lagi ya cari tempat lain, banyak itu disediain sebenarnya wadah-wadah di perkuliahan teman-teman. Tapi kami beruntungnya ya, kami di angkatan kami juga salah satu angkatan uji coba gitu, sekolah Penggera. Iya nggak sih? Iya, Kita iya, udah iya. mulai sebelum masuk kuliah tuh kami udah ngerasain gitu di SMA. Iya. Belajar kayak gini, belajar 5 SKS langsung 5 jam gitu kan. Tapi itu tuh 2 hari doang kan, Iya. Selasa Kamis kalau nggak ya, salah. dia ada jadwalnya tuh. Kalau di sekolah Penggera namanya kayak ngejalanin gimana cara kita besok di Iya. perkuliahan. Jadi kita nggak kaget kali gitu masuk perkuliahan. Tapi itu sih hal paling merugikan sebenarnya teman-teman. Iya. Karena itu dipakai duta buat cabut teman-teman. Karena di Selasa Kamis itu teman-teman, kita ada bisa Selasa itu ada dua mata pelajaran. Iya. Nah, itu sistemnya kayak perkuliahan, beda apa guru, beda kelas, Beda teman. terus juga beda absen teman-teman. Iya. Absen ini kayak jadi kalau teman-teman mau masuk pagi, sore nggak masuk nggak masalah, bisa keluar lagi nggak ada yang ketahuan. Iya, nggak ada yang Sedangkan ketahuan. sistemnya sebelumnya itu kan dari pagi sampai akhir tuh itu absennya 1 teman-teman. Iya. Jadi susah gitu cabut ya kan. Dan itu sih kayak duta manfaatin itu buat cabut ya Dut. Aduh. Itu sebenarnya bagian yang asik nggak sih untuk Tapi jujur aku nggak kayak gitu Dut. asik. Sebenarnya mah Ica ini
awalnya juga orang pendiam gitu yang datang ke Iya. sekolah, tapi dia salah satu orang yang masuk di lingkungan yang lebih mengerti gitu. Dan di sanalah dia ngerasa anjing kayak lingkungan yang gue masukin tuh udah mulai salah gak sih gitu. Iya, awal sih ngerasa gitu teman-teman. Aduh, ini kayaknya salah tempat gak sih? Iya. Ketemu siapa ya yang nakal-nakal itu? Selain Duta itu ada Farid, terus Iya. ada yang mungkin lumayan sangar itu siapa sih? Gibran gak sih yang ngajarin lo ngerokok, iya kan? Nggak ada ngerokok, udah tobat dong. Oh, sekarang udah nggak? Udah nggak, Dot. Ya itu yang ngajarin saya ngerokok tuh Gibran ya teman-teman. Dan ya itu kalau dipikir-pikir di Gibran tuh sampai mati ada dosa itu. Pertama dosa bohong ke orang tua ya kan. Iya. Dosa tiap detik saya ngerokok itu dosa Gibran semua tuh. Bukan Gibran wakil presiden nih, Gibran teman kami kan ya kan. Tapi ya asik juga gak sih kayak, tapi kami tuh kayak ngerasa udah masuk kuliah tuh kayak nggak mikirin. Kalau dulu kan sekolah, pulang sekolah nongkrong sampai pagi terus sekolah kayak itu. Tapi kalau kuliah nih kayak ngerasa kayak kita harus nyusun kehidupan kita ke depan gak sih Nah, gitu. itu dia kayak waktu SMA itu kita masih diingetin nih pada teman-teman. Kalau pas perkuliahan ini teman-teman mengingat lagi. Nah, ya waktu kuliah waktu SMA itu guru yang ingetin tugas ini belum masuk. Kalau kuliah mah kita ngingat sendiri teman-teman. Kalau nggak Iya. masuk ya udah nggak lulus katanya gitu aja ya. Itu sih agak ribet ya sebenarnya ya. Apalagi Duta lumayan pelupa ya Dut. Ya. Iya. Kalau Duta aja kemarin lupa kan kalau Duta ada mantan malah balikan gitu kan. Itu parah sih. Sebenarnya yang gue rasa gitu perjalanan hidup gue kayak ngerasa kesepian gitu. Kadang ketemu sama dia tuh kami ngebahas semua apa yang telah nggak kami jalanin gitu. Kami cerita, sering ngobrol. Salah satunya kayak gini. Kami udah berapa lama sih? Udah 3 bulan gak sih kita nggak ketemu? Yes. Baru sekarang. Jadi saya baru bisa minta waktunya gitu buat cerita tentang. Jujur Duta ini sibuk banget teman-teman. Ketemu dia agak susah gitu loh. Sibuk enggak sih, tapi lebih menyibukkan diri nggak sih? Anjay. Bahwa berarti sekarang Cai udah nggak pernah ketemu sama mantan aja ya? Waktu itu sempat ketemu sih Dot. Iya. Sisian di jalan. Iya. Itu kayak kerasa hari itu ini wine fun day gitu. Hari yang saya cari setelah putus gitu loh. Kayak happy itu too much ya sebenarnya, cuman kayak ya jujur udah berusaha sih ngechat lagi ternyata di blok kan. Jadi nggak masuk. Iya Dot. Berarti sekarang saya udah nggak follow-followan lagi di Instagram. Enggak Dot, dari blok-blokan kan. Iya. Ya Dot. Apul penjara. Jadi- Saya kan memanfaatkan. Jadi Ica ini salah satu orang yang kayak dia lebih menikmati kegalauan dia gitu. Dia lagi sedih. Dia bener-beneran kayak anak kecil gitu. Enggak ada Kayak- teman saya dewasa teman. Itu sebenarnya dimanfaatin Duta aja kan. Enggak sih. Juga kayak gitu gak sih? Enggak ada teman-teman, kayak saya ini orang profesional banget tuh. Kayak move on gitu kan. Kayak Gamon tuh not my type gitu loh. Tapi mengingat itu type saya gitu. Tapi sekarang lo lebih, oh ya, jadi ada, kami tuh punya geng dulu. Jadi salah satu iya. geng kami tuh namanya ada Abdi. Jadi Ica ini lebih ke sharing sama Abdi. Nah, iya. Iya, dan itu lebih nyaman gak sih? Lo ngejalanin perkuliahan, masih ada teman Nah, dari iya. SMA. Jujur waktu awal perkuliahan tuh agak slow livingnya itu karena Abdi sebenarnya lebih Iya. santai ya. Jadi, ibaratnya dari kita bertiga tuh lebih pintar Abdi ya kan. Kita Abdi tuh lebih pintar kali gitu, lebih lebih adaptif lah, lebih cepat paham. matematika dia nomor 1 gak sih di SMA? Kita mah tolol-tololnya. Tapi si Abdi tuh parah juga. Dia lebih kayak dia tahu nih si Farel ini suka. Tapi Itu paling banget. kacau. Aduh. Oh, berarti kita nggak usah Itu dibahas ya, kekilafan Ci? sih, Oh, kekilafan ya. Oke. Semua orang bisa kilaf Dot. Aduh. Tapi gue jujur sih Farel, kayak sekarang nih gue ngerasa kayak ketemu sama lo gitu di jalan, atau kayak ngerasa rindu sama teman-teman gue tuh kayak ngerasa lepas gitu. Jadi gue tuh dulu sering tidur di rumah dia gitu. Sering Nah, cerita. ini fun fact guys. Kadang Duta ini tidurnya bisa seminggu, tapi guys, jujur kan kamar Duta ini lumayan rapi guys. Nah, kamar aku tuh emang berantakan banget dan Duta itu hadir kadang membantu Iya. membersihin
kamar, dan kebetulan sekarang lagi berantakan tuh. Iya. Iya, itu Terus bisa sekarang tidur, sekarang sumpah, iya. parah sih, parah. Jujur sih Farel nih kayak lebih, dia tuh lebih kayak cerita sama gue tuh lebih cerita tentang politik. Asik loh cerita sama dia, kayak hal yang nggak gue ketahuin tapi gue tahu gitu dari dia. Sebenarnya tuh udah dapat dari pelajaran dari SMA, tapi gue lebih lebih kayak pahamnya setelah dia ngejelasin gue kayak gitu. Kayak gini Dut, kayak gini dia cerita tentang politik semua. Wah, ini kayak waktu ya buat saya jadi pick me ya sih. Iya sih. Tapi emang Dut, aku tuh salah satu orang yang peka terhadap lingkungan. Sih. Soalnya Tapi kan, apa? salah satu lo sih orang yang gue tunggu-tunggu gitu ketika lo cerita gitu ke gue. Anjay. Gak juga Dut. Kan gue yang nunggu Dut, bukan lo Dut. Tapi kami tuh kayak ngerasa pertemanan kami tuh kayak walaupun nggak ketemu gitu, tapi kayak asik aja gitu setelah Iya sekali dua kali ketemu. Walaupun berbulan-bulan gak ketemu teman-teman, Iya. sekali ketemu itu gak ada awkward gitu loh, kayak ini udah sering ketemu gitu. Iya, jadi kami kayak apa sih gitu. Jadi ketika ketemu tuh kami tuh ngejalanin obrolan yang sedikit gitu. Sebenarnya kami mau ngobrol lebih panjang gitu. Tapi karena itulah kesibukan. Soalnya kan ada di setiap kehidupan tuh ada masa gitu. Iya, Mungkin setiap masa masa kami ada udah orangnya, nggak- ya. Iya, Anjay. orangnya udah nggak ada nggak sih? Oh, telepon. Ada Aziz apa nanti. Oh, Aziz. Ya, ntar ya, nak. Iya, nanti. Jadi kami, oh ya, sekarang tuh lo sekarang lebih sibuk ngelakuin apa sih? yang nyibuk-nyibukin diri aja sih Dut. Iya. Iya kan, lagi ujian juga ya, kita lagi ujian, fase ujian sekarang lah. Oh, kemarin lo ujian? Ya kemarin ujian itu ujian hukum adat sama perusahaan teman-teman. Kami juga belajar hukum adat ya. Adat bahasa di syarak sandi kitabullah tuh pelajaran kami Dut. Ada Iya. belajar Minang lagi ya? Iya Dut. Jadi kan kalau di hukum pidana itu sebenarnya kalau duta nih berhubungan sama cewek dengan tanda kutip sama-sama mau dan juga tidak di bawah umur ceweknya. Itu bahkan duta digerebek saat melakukan hal yang tidak dianjurkan itu loh. Iya. Itu orangnya malah salah Dut. Iya. Ya karena masuk di lingkungan private duta. Kemarin lingkungan private duta loh. Iya. Nah, kita bisa pidanain dia. Tapi kalau sesuai hukum adat tuh nggak boleh duta ngelakuin duta salah. Nah karena kan patokan hukum adat ini di saat tutuh adat itu risi atau masyarakat adat itu risi, berarti itu salah. Tapi kalau di hukuman negara hukum- kita enggak nggak belum, sih? Belum kan? Tapi kan itu sebelum kitab undang-undang pidana itu diresmikan yang baru 2026, jadi duta nggak bisa lagi aneh-aneh sama cewek tuh. Iya. Iya. Kok kayak kaget gitu Dot? Aduh. Ini seriusan ya? Seriusan Dot. Tapi sih sampai 1 Januari diresmikan ya. Tapi masih bisa sih harusnya sekarang. Harus dimanfaatin gitu sih Dot, ya kekosongan hukum itu gitu. Itu salah satu yang paling gue senang gitu, cerita sama dia. Jadi hal politik yang nggak saya ketahui jadi tahu gitu dari dia. Jadi kayak apa sih? Kita tuh lebih lebih kayak ngingatin gitu tentang apa yang nggak ketahui gitu. Itulah. Oke, mungkin kayak cerita kami tentang berdua sekarang mungkin cerita SMA dan perkuliahan gitu yang jauh berbeda gak sih? Lingkungan juga membuat kita kayak harus nanya gitu ke diri kita pas kita harus sanggup kita ngejalanin perkuliahan gitu. Jujur gue ngerasa sekarang nih ngerasa berat gitu ngejalanin, dan sekarang gue ngerasa kayak harus ngejalanin gitu kehidupan yang harus sebenarnya ini nggak sesuai plan gue gitu ya, tanpa gue sadari gue udah ngejalanin gitu. Dan sekarang gue salah satu orang yang ingin belajar dan pengen tahu gitu tentang kehidupan ke depan gitu, ya nggak sih Cai? Iya, kita harus kayak setidaknya itu menduga-duga. Iya. Oke, mungkin sekarang waktunya mungkin cuman itu yang bisa Farel sampaikan gitu tentang pada podcast hari ini gitu. Cerita tentang perpindahan gitu. Sekian dari, ya nggak sih Cai? Tutup nggak sih? Tutup nggak sih podcastnya? Gimana Oke. kalau hitungan 1, 2, 3 HP kebalik gitu nggak sih? Keren juga nggak sih? 1, 2, 3. Falling in love is a tricky one for me. Might trust you, but don't wanna get fucked